Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua dalam kajian rutin setiap Selasa qabla asar bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Kajian di hari ini kita berada di hari Selasa, hari yang ke-10 di bulan Rajab, hari yang ke-10 di bulan Rajab, ya salah satu bulan haram ya, di tahun 1447 Hijriah, bertepatan hari ini hari Selasa tanggal 30 Desember 2025. Pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, kita kembali bersua dalam kajian rutin fikih bermadzhab Syafi'i yang diambil dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau yang masyhur kita kenal dengan Matan Abu Syuja. Baik kaum muslimin muslimah, kita masih membahas terkait dengan hukum-hukum ibadah haji. Kita akan memasuki syarat ibadah haji. Sebelum kita dengarkan syarat-syarat pada pelaksanaan ibadah haji, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahaluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, kita dengarkan ini dia pembahasan yang baru fikih bermadzhab Syafi'i yang berkaitan dengan syarat ibadah haji. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib Matan Abi Syuja, sebuah kitab bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Ini pertemuan yang ketiga terkait tentang masalah Kitabul Hajj, tentang masalah haji. Setelah kita mulai dengan dua muqaddimah, 1 dan 2 terkait tentang masalah persiapan untuk melaksanakan ibadah haji.
Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah syara'id wujubil hajj, ya, syarat-syarat wajibnya haji. Ya, ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan karena syarat ini mau tidak mau harus dipenuhi oleh seseorang ketika datang kepada dia kewajiban haji. Ya, jadi kewajiban haji itu datang kepada seseorang setelah terpenuhi syarat-syarat yang beliau akan sampaikan ini. Dia sama dengan rukun, ya, cuman bedanya kalau syarat itu di luar ibadah, sedangkan kalau rukun itu berada di dalam ibadah tersebut. Kedua-duanya sama harus ada, ya, tidak adanya syarat ataupun rukun menyebabkan tidak sahnya sebuah ibadah. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya. Dan syarat wajibnya haji itu ada 7 perkara. Ya, syarat wajibnya haji itu ada 7 perkara. Yang pertama ada al-Islam, ya, yang pertama adalah Islam, yang kedua wal bulugh, ya, ini dewasa, sudah balik, kemudian wal aqlu, ini berakal, kemudian yang keempat wal hurriyah, ya, merdeka, kemudian yang kelima wujuduz zat war rahilah, ya, adanya bekal dan juga rahilah, kendaraan. Kemudian yang keenam wa takhliyatut tariq, ya, amannya perjalanan. Kemudian juga yang ketujuh adalah wa imkanu al-masir, mungkinnya untuk melakukan sebuah perjalanan. Ya, ini syarat wajib haji menurut beliau, ya, rahimahullah, di dalam mazhabnya Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, kita akan bahas secara ringkas, ya, sesuai dengan ilmu dan waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengatakan syarat wajibnya haji adalah al-Islam. Ya. Karena jelas ini haji adalah sebuah ibadah, dan ibadah itu terkait dengan agama seseorang, ya. Oleh karenanya umat Islam, ya, itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan selain daripada Muslim maka tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji, ya, karena ini terkait dengan sebuah ibadah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebenarnya syarat umum untuk setiap ibadah. Dia harus menjadi seorang Muslim, ya. Baik, kemudian yang kedua adalah wal bulugh, ya. Wal bulugh ini maksudnya adalah umur yang mencapai usia baligh, ya, sudah dewasa. Berarti di sini dikeluarkan adalah seseorang yang masih as-sabi, masih kecil. Kalau yang pertama tadi, ketika kita mengatakan syarat wajibnya haji pertama adalah Islam, maka lawan daripada Islam adalah al-kufur, ya, Muslim lawannya adalah kafir. Berarti kafir tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Nah, ini yang kedua, al-bulugh, sudah mencapai usia balik, sudah dewasa. Berarti anak kecil tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dari sini kalau kita perhatikan, ya, apakah anak kecil ketika melaksanakan ibadah haji bersama mahramnya ketika masih kecil, itu sudah menggugurkan ibadah haji wajibnya, atau dia masih mengurangi ibadah tersebut ketika dia sudah dewasa. Ya, pendapat yang rajih di kalangan para ulama adalah dia tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Artinya anak kecil ketika dia berangkat haji di masa kecilnya itu diperbolehkan,
tetapi hajinya dianggap sebagai sebuah haji yang sifatnya adalah sunat tatawwu' saja. Nah, ketika dia sudah sampai ke usia balik, maka dia diwajibkan kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi sebenarnya hajinya anak kecil itu sah, cuman tidak menggugurkan kewajiban haji yang sebenarnya. Dalam artian ketika dia sudah dewasa, maka dia wajib untuk kembali melaksanakan ibadah haji. Ya, ini pendapat daripada jumhur kalangan ulama tentang masalah ini. Di antara dalilnya adalah hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauha. Ya, jadi beliau radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sebuah kafilah di sebuah tempat namanya Rauha. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil qaum?" Siapakah rombongan ini? Qalu, maka mereka mengatakan al-muslimun. Ya, mereka adalah orang-orang Islam. Faqalu, man anta? Kemudian mereka mengatakan, siapa kamu? Karena mereka belum mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah. Saya adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam kisahnya ini, farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan. Maka kemudian ada seorang wanita daripada kalangan rombongan tersebut mengangkat seorang anak kecil, ya, seraya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ali hadza hajjun? Apakah apakah anak kecil ini boleh untuk melaksanakan ibadah haji? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala na'am, iya, walaki ajrun, dan engkau mendapatkan pahala. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis ini ya, ada dua hal. Yang pertama adalah tentang sahnya haji anak kecil walaupun belum sampai ke usia tamyiz, ya, walaupun belum mumayyiz. Mumayyiz itu adalah usia di bawah dewasa, tapi dia sudah bisa membedakan di antara perkara-perkara yang seharusnya sudah bisa dibedakan. Ya, jadi haji anak kecil itu sah. Nah, khilafnya di antara para ulama adalah apakah hajinya anak kecil itu menggugurkan hajatul Islam, haji yang wajib bagi dia, atau tidak. Dan jumhur mengatakan dia tidak menggugurkan. Sehingga itu kita sampaikan di awal tadi, ketika anak kecil berangkat haji, itu hajinya adalah haji tatawwu'. Sehingga ketika dia sudah memasuki usia baligh, maka dia tetap harus berangkat haji untuk menggugurkan kewajiban haji atas dirinya. Ya. Namun yang harus diperhatikan kepada para mahram, ya, yang membawa anak kecil ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh sebenarnya, terutama ketika ihram, ya, maka harus diperhatikan tentang larang-larang ihram kepadanya. Karena ketika anak kecil berangkat haji ataupun umroh di masa-masa ihram, maka larang-larang itu tetap berlaku untuknya. Sedangkan dalam keadaan seperti itu, anak kecil kita ketahui belum memahami tentang masalah-masalah ini. Nah, ini kewajiban kepada walinya. Ya, apakah anak kecil itu laki-laki atau wanita, maka larang-larangan berlaku untuknya. Ya, mahzuratul ihram. Ini yang harus diperhatikan kepada para orang tua yang membawa anak kecil ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, terutama ketika dalam masa-masa ihram untuk berhaji dan umrah. Karena kalau seandainya anak kecil melakukan sebuah pelanggaran terkait tentang masalah haji secara umum ataupun ihram secara khusus, maka denda-denda tetap berlaku untuknya. Ini yang harus diperhatikan.
Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui tentang tanda-tanda seseorang mencapai usia balik, ya. Kalau wanita jelas sudah datang bulannya, ya sudah haid, ya. Kemudian kalau laki-laki dia telah ihtilam ataupun dia sudah mimpi basah. Nah, ketika seseorang laki-laki dan wanita sudah mendapatkan tanda ini, maka sudah diwajibkan haji untuknya secara khusus, ya. Ini terkait dengan syarat-syarat yang berikutnya, ya. Baik, kemudian yang ketiga syaratnya adalah al-aqlu, ya, al-aqlu. Ini berakal. Tentu lawannya adalah al-majnun. Apakah majnun ini bawaannya atau memang dalam kehidupan terjadi sesuatu, depresi kah ataupun semisalnya, sehingga menghilangkan kesadarannya, menghilangkan fungsi daripada akalnya. Nah, orang yang seperti ini tidak wajib untuk melaksanakan ibadah, terutama ini ya, ibadah adalah ibadah haji. Ya, bagaimana mungkin seseorang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah secara umum, ibadah haji secara khusus, sedangkan dia sendiri tidak memahami tentang masalah-masalah yang terkait dengan ibadah tersebut. Ini sama seperti anak kecil tadi sebenarnya. Ya, makanya dalam Islam tidak diwajibkan bagi orang yang majnun, ya, untuk melaksanakan ibadah apapun. Makanya di sini syaratnya adalah al-aqlu, dia mesti berakal sehingga dia memahami tujuan daripada pelaksanaan ibadah tersebut dan hal-hal yang terkait dengannya. Baik, kemudian yang keempat adalah al-hurriyah, ini merdeka, ya. Jadi dia bukan seorang budak, ya. Dan ini terkait dengan ibadah badaniyah dan amaliyah sebenarnya. Ya, karena seorang budak sejatinya tidak memiliki harta, ya, karena hartanya adalah milik tuannya. Sedangkan kalau dia hurriyah, dia adalah orang yang merdeka, tentu dia punya kemerdekaan dengan apapun yang dia miliki. Sehingga ketika dia memiliki harta, itu adalah harta dia. Ini beda dengan budak. Ya, kalau budak sekalipun dia punya harta, itu bukan punya dia sebenarnya, tapi adalah punya tuannya. Makanya al-hurriyah ini merupakan syarat untuk melaksanakan ibadah haji, syarat wajibnya ibadah haji bagi seseorang. Makanya kalau budak, ya, abdun, itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji, karena ini terkait dengan badaniyah dan juga merupakan terkait tentang masalah finansialnya. Jadi lawan daripada al-hurriyah adalah al-abdu, ya, dan dia adalah budak. Baik, kemudian yang kelima, syarat daripada wajibnya haji ini adalah wujuduz zat warrahilah. Ya, wujuduz zat warrahilah. Dia memiliki bekal dan memiliki kendaraan. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang telah datang kepada dia kewajiban haji adalah dia sudah punya bekal dan sudah punya kendaraan yang mengantarkan dia pulang, pergi dan pulang untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi dia sudah punya bekal dan kendaraan untuk itu. Nah, beda kalau seandainya dia belum punya bekal. Dan ini bekal, ya, kalau kita perhatikan untuk kedua-duanya. Jadi untuk yang berangkat jelas bekalnya, finansialnya, dan hal-hal yang terkait dengannya, karena ini ibadah haji lebih kepada istita'ah daripada sudut kemampuan. Apakah kemampuannya adalah daripada sudut fisiknya, ya, ataupun kemampuan kepada sudut finansialnya, ya, kemampuan ekonominya, ya. Jadi ketika seseorang berangkat haji, bekalnya itu untuk dirinya dan juga untuk keluarga yang dia tinggalkan. Ini penting. Jangan sampai nanti ketika seseorang berangkat haji, dia punya bekal, dia mampu untuk membayar dana haji contohnya.
Ya, tetapi dia tidak punya bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, maka belum lagi wajib untuk berangkat haji. Ya, jadi bekal ini untuk kedua-duanya. Ya, bekal orang yang berangkat mulai daripada dia berangkat dari tempat dia sampai dia kembali. Jadi segala hal keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhannya di perjalanan sampai ke tanah suci dan kemudian kembali lagi sampai ke negerinya itu sudah terpenuhi. Dan juga bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini juga harus. Ya, jadi bekal itu bukan hanya untuk orang yang melaksanakan saja sehingga dia sudah wajib untuk berangkat haji, belum. Tapi juga untuk orang-orang yang dia tinggalkan. Ya, ini juga harus diperhatikan karena ibadah haji bukan ibadah yang sebentar untuk dilaksanakan, ya, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Ya, jangan sampai nanti kewajiban itu justru malah ternodai dengan banyaknya orang-orang yang mengabaikan tentang kewajiban-kewajiban kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi wujuduz zat warahilah, ya, zat terutama ini kepada dua pihak, ya, yang berangkat dan juga yang ditinggalkan, sedangkan ar-rahilah ini jelas adalah untuk yang berangkat saja. Jadi memang ada kendaraan yang membawa dia, tentu ini semua terkait tentang biaya. Ya, yang alhamdulillah kalau di negara yang kita cinta ini sudah diatur dengan sedemikian rupa tentang masalah-masalah seperti ini. Baik, kemudian yang keenam, takhliyatut tariq. Ya, takhliyatut tariq maksudnya adalah amannya perjalanan. Ya, jadi sekalipun seseorang sudah memiliki zat, ya, sudah memiliki bekal untuk dia dan keluarganya. Kemudian dia juga sudah punya kendaraan yang membawanya. Ya, tapi ternyata dipastikan di dalam perjalanan untuk dia menuju ke ibadah haji ke tempatnya, daripada negerinya ke tempatnya, ya, ke tempat melaksanakan ibadah haji tersebut, terjadi sesuatu yang mungkin membahayakan kepada jiwanya. Nah, kalau itu terjadi berarti tidak aman dalam perjalanannya. Nah, kalau tidak aman berarti gugur syaratnya. Ya. Nah, di sini yang kalau kita perhatikan adalah perjalanan yang akan dia tempuh itu aman. Ya. Karena kan kalau zaman dahulu tidak ada pesawat, ya, seperti sekarang, ya. Kalau dahulu orang-orang tua kita berangkat haji bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan banyak yang tidak sampai untuk melaksanakan, ya, meninggal dunia dalam perjalanan, menaiki kapal laut, ya, berbulan-bulan lamanya gitu. Nah, ini tentu juga harus diperhatikan. Nah, zaman sekarang walaupun sudah ada transportasi pesawat terbang yang membawa para jemaah untuk berangkat haji, tetap juga harus diperhatikan tentang keamanan. Tidak ada halangan, tidak ada gangguan di dalam melaksanakan perjalanan. Ya, kecuali mungkin kalau seandainya terjadi sesuatu sehingga di jalur yang akan ditempuh ada sesuatu yang mengganggu. Nah, kalau seandainya bisa dialihkan ke jalur alternatif, ya, maka ini bisa dijadikan sebuah solusi. Tapi kalau seandainya tidak ada jalur alternatif, ya, yang bisa ditempuh oleh jemaah haji untuk berangkat, ya, hanya itu saja jalurnya, maka kalau seandainya tidak dipastikan ada keamanan di situ, maka ini juga akan menggugurkan kewajibannya. Karena kalau kita ketahui, ya, transportasi pesawat tentu perlu izin kepada negara-negara yang dilalui. Ya, tentu ini menjadi sebuah hal yang dikaitkan dengan tentang masalah syarat wajibnya haji, yaitu amannya di dalam melakukan perjalanan. Ya, karena ini ibadah yang mulia dan tentu ibadah ini sangat dititik beratkan kepada orang-orang yang melaksanakannya. Keamanan orang-orang yang melaksanakan, aman daripada dia berangkat daripada tempat dia sampai untuk melaksanakan haji, kemudian dia pulang kembali dengan selamat kepada keluarganya. Ya, sehingga ketika takhlitul tariq ini terwujud, ya, di dalam melaksanakan ibadah haji, itu tentu akan membuat orang-orang ketika melaksanakan haji dia fokus, ya, untuk melaksanakannya,
dan tidak terpikirkan kepada hal-hal yang mungkin akan membahayakan terutama kepada jiwanya. Ya, makanya di sini beliau mengatakan wa takhlitut tariq, ini sesuatu yang harus diperhatikan. Tentu kalau kita perhatikan di zaman dahulu keamanan itu lebih rentan sebenarnya, karena zaman dahulu mungkin pakai kapal laut atau mungkin ada yang melalui jalur darat, ya. Tentu ini segi keamanan lebih berat lagi sebenarnya. Ya, karena banyaknya penyamun di dalam perjalanan, ya. Kalau ini kan di zaman sekarang alhamdulillah dengan segala kemudahan yang Allah berikan, tentu akan menimbulkan kenyamanan dan ketentraman kepada para jamaah ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi takhlitut tariq ini sesuatu yang harus diperhatikan, ya, itu amannya di dalam melakukan perjalanan, pergi dan juga pulang dalam keadaan selamat. Baik, kemudian yang ketujuh, ya, wa imkanul masir, mungkin untuk melakukan perjalanan. Ya. Maksudnya di sini adalah memungkinkan seseorang melakukan ataupun menempuh perjalanan, akan tetapi tidak memungkinkan dia untuk berjalan. Ya, ini tetap tentang masalah keamanan. Ya, contohnya adalah seseorang mungkin memiliki bekal dan kendaraan pada tanggal 6 Zulhijjah, akan tetapi perjalanan yang harus ditempuh, ya, memerlukan waktu 1 minggu contohnya. Ya, jadi dia sudah punya bekal dan kendaraan di tanggal 6 Zulhijjah, tapi perjalanan yang harus dia tempuh sampai ke Mekah itu memerlukan waktu 1 minggu contohnya. Ya, berarti kalau seandainya seperti itu perhitungannya, sedangkan ini sudah tanggal 6 dan jamaah harus wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, berarti tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Kalau seandainya pun dipaksakan untuk dia berangkat, tentu tidak akan sampai sebelum tanggal 9 Zulhijjah, yaitu merupakan hari wukufnya para jamaah haji di Padang Arafah. Dan wukuf ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dia adalah rukun haji. Jadi kalau sudah luput rukunnya itu, maka tidak mungkin lagi untuk melaksanakan haji ketika itu. Ini maksud daripada imkanul masir. Nah, ya, ini maksud daripada imkanul masir, mungkin untuk melakukan perjalanan. Ya, karena ketika kita melakukan ibadah haji dan kita melakukan perjalanan, tentu kita tidak mengetahui apa yang terjadi nantinya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benar, tetapi kita bisa memprediksi, ya, sesuai dengan apa yang ada, ya, tentang masalah-masalah seperti ini. Ya. Makanya kalau seandainya memang zat sudah ada, bekal sudah ada, kemudian kendaraan sudah ada, tetapi kemungkinan tidak akan sampai untuk wukuf di Arafah contohnya, mungkin durasi perjalanannya panjang, sesuatu terjadi kita tidak tahu bagaimananya, maka dalam keadaan seperti ini kalau prediksinya memang tidak mungkin, ya, tidak akan mendapatkan wukuf di Arafah contohnya, maka diselesai sampai di situ saja. Maka dikatakan imkanul masir, ya, mungkinnya untuk melakukan perjalanan ini merupakan syarat wajib haji menurut beliau rahimahullah di dalam mazhabnya Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah wujuduz zat warahilah tadi, ya, ini lebih kepada istita'ah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang istita'ah ini sesuatu yang harus diperhatikan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Dan wajib bagi setiap orang untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Dan istita'ah ini ditafsirkan oleh banyak para ulama, dia adalah kepada zat dengan rahilah. Ya, makanya istita'ah itu ada dua macam, ya. Yang pertama adalah istita'ah mubasyirah, langsung, yaitu seseorang yang mampu melaksanakan ibadah haji oleh dirinya sendiri. Ada istita'ah yang tidak seperti itu, ya, dia ghairul mubasyir, ya, yaitu memiliki kemampuan tetapi secara tidak langsung, artinya tidak
dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri, namun mampu mewakilkan kepada orang lain. Nah, ini termasuk pembahasan tentang masalah istitoah ini, ya. Karena ada seseorang secara finansial dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi secara fisik dia tidak mampu untuk melakukannya. Dan kita mengetahui ibadah haji adalah ibadah fisik yang lebih kepada fisik, ya. Ketika melaksanakan mabit di Mina, yaitu perlu kepada fisik karena bermalam, ya. Kemudian juga ketika wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jamarat, ya. Kemudian juga tawaf dan sa'i di tanggal 10 Zulhijjah. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang perlu kepada fisik yang kuat, ya. Makanya istitoah itu ada yang memang seseorang secara finansial dia mampu, tetapi secara fisik dia tidak mampu, ya. Nah, ini juga sesuatu yang dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala seorang wanita daripada sahabiyah, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahila afa ahujju anhu qala na'am. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kewajiban haji yang diwajibkan kepada para hambanya telah berlaku bagi ayahku. Jadi ayahnya ini, kata beliau radhiyallahu anha, sudah wajib untuk haji sebenarnya. Sementara ayahnya ini syaikhan kabiran, ya, dia dalam kondisi yang sudah lansia, tua, renta, ya. La yasbutu ala rahila, dia tidak mampu untuk berada di atas kendaraan, tidak mampu untuk melakukannya karena jauhnya perjalanan. Ini tentu butuh kepada fisik, dan safar yang kita ketahui adalah qit'atun minal azab, dia adalah bahagian daripada azab gitu. Jadi perlu kepada fisik, ya kan, akan kelelahan, kecapean dan seterusnya. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa ahujju anhu, apakah aku boleh, ya, apakah saya boleh menghajikannya, ya, membadalkan haji orang tuanya, sedangkan dia sudah mampu secara finansial tapi tidak mampu secara fisik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya, boleh. Ya, maka di sini ibadah haji adalah satu ibadah yang memang menerima perwakilan dalam melaksanakan ibadah haji. Artinya ketika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan haji, tapi dia sudah mampu secara finansial, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk berangkat haji. Tetapi ketika dia mampu secara fisik, tidak mampu secara finansial, maka dia belum boleh lagi untuk mewakilkannya. Karena memang ini ibadah istitoahnya kepada orangnya iya, dan juga kepada kemampuan di dalam menyiapkan bekal. Bekal di sini maksudnya adalah biaya yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Apakah bekal untuk dia dalam perjalanan atau bekal untuk orang-orang yang dia tinggalkan? Ya, sehingga dalam keadaan seperti ini, ketika seorang wanita tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa hujjuan, apakah aku boleh untuk menghajikannya? Maka Nabi mengatakan iya, boleh. Ya, karena memang kewajiban haji itu sudah ada pada ayah si wanita tersebut. Cuman karena masalah fisik yang tidak memungkinkan, dikhawatirkan nanti akan terjadi hal-hal tidak diinginkan dalam melaksanakan ibadah haji, maka Nabi SAW boleh untuk membadalkannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat, kepada orang-orang yang sudah diberikan kemampuan secara finansial terutama, ya, dan juga fisik, maka segeralah untuk berangkat haji. Ya, karena memang kalau ditunda-tunda sedangkan kita sudah mampu secara fisik dan finansial, justru nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa jadi karena sesuatu yang terjadi sehingga mungkin menyebabkan kita tidak mampu untuk berangkat haji, mungkin penyakit yang datang dan hal-hal tidak diinginkan. Maka kalau saat ini sudah mampu secara fisik dan finansial, segera, ya, untuk daftar dan berangkat haji sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu, diukur dengan kemampuan yang kita miliki, ya, dalam melaksanakan ibadah haji.
Tidak boleh ditunda-tunda untuk hal-hal yang mungkin tidak penting sebenarnya. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia 7 ya syarat daripada wajibnya haji. Yang pertama adalah al-Islam. Islam lawannya adalah al-kufur, ya. Muslim lawannya adalah al-kafir. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh, ini berakal, berarti anak kecil tidak wajib untuk haji. Kemudian wal akal, ini berakal, berarti orang gila tidak wajib untuk haji. Kemudian wal hurriyah, ini merdeka, berarti seseorang yang statusnya budak tidak wajib untuk haji. Kemudian yang ke 5 wujuduz zat wa rahilah, ya, adanya bekal dan juga kendaraan, ya, adanya bekal dan juga kendaraan. Kemudian yang ke-6 takhliyatut tariq, ya, takhliyatut tariq ini adalah amannya perjalanan tadi, ya. Kemudian yang ke-7 adalah imkanul masir, mungkinnya untuk melakukan perjalanan dengan contoh yang kita sampaikan tadi. Dia sudah punya bekal, dia punya kesehatan, alhamdulillah, di tanggal 6 Zulhijjah, kemudian nanti diperkirakan dia sampai ke tempat pelaksanaan ibadah haji seminggu setelahnya. Tentu tidak mungkin dia untuk melakukan perjalanan, karena akan luput bagi dia untuk melaksanakan rukun haji yang paling besar, dia adalah wukuf di Arafah. Ini di antara pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini, ya. Untuk sisa waktu kita gunakan sebagai sesi tanya jawab. Kalau memang ada diskusi dan pertanyaan yang bisa kita bahas, mungkin demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Ada 7 tadi ya, syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, silakan, masih ada waktu untuk bertanya jawab. Di kesempatan kali ini sudah kita buka 08117530.000. Kajian ini live, silakan di telepon 08117530.000. Bisa juga bertanya melalui call WhatsApp di 081175454444. Ya, silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. 08117530.000 dan 081175454444. Baik, kita akan persilakan ya untuk kaum muslimah. Sisi tanya jawab sudah kita buka. Untuk layanan telepon biasa dan telepon WhatsApp sudah kita buka, dan juga untuk pertanyaan dari WA. Caranya ketik nama spasi alamat spasi pertanyaan Anda. Baik, kita akan angkat pertanyaan yang pertama, datang dari Abu Hanifah di Tarai, pendengar setia Radio Hidayah FM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai. Anak Abu Hanifah di Tarai, Ustaz, terkait tentang keuangan di rumah tangga. Oh, ini di luar tema, Ustaz. Apakah yang lebih baik diatur oleh suami ataukah istri, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai. Baik, terima kasih kepada Abu Hanifah di Tarai, ya, salah seorang pendengar setia Radio Hidayah. Semoga Allah berikan rahmat dan berkah kepada beliau dan kita semua. Ini terkait tentang masalah manajemen keuangan di rumah tangga, ya. Yang pertama yang kita perhatikan adalah bahwasanya laki-laki atau suami dijadikan sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkhusus di sini bicara tentang masalah rumah tangga. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu maknanya sangat luas gitu. Bukan hanya memimpin tapi juga menjamah kepada hal-hal yang lebih dalam daripada itu, mengayomi, memperhatikan, ya. Ini qawwam maksudnya. Nah, kalau kita bawa kepada rumah tangga, ya, terkhusus kepada keuangan, bagaimana pengaturannya, itu dikembalikan kepada qawwamnya, yaitu kepada suaminya. Kalau seandainya hal itu dilihat, ya, mungkin si istri lebih pandai di dalam mengelola keuangan, ya, maka tidak ada masalah untuk diserahkan kepada istri, tetapi tetap diketahui oleh suami.
Ya, jadi tetap pelaporannya kepada suami, dan ini lebih kepada pemahaman di antara kedua-duanya gitu. Karena kan dalam rumah tangga komunikasi itu sangat penting untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya, jadi di dalam Islam untuk masalah pengelolaan keuangan ini, apakah dikelola oleh suami atau istri, itu tidak dibincangkan secara khusus gitu. Lebih kepada bagaimana diserahkan kepada masing-masing pasangan. Dan ini yang dikatakan tadi komunikasi. Tapi tetap dipimpin oleh suami tentang masalah ini. Ya. Dan tidak boleh dilepaskan begitu. Artinya ketika pun keuangan itu diserahkan kepada istri, bukan berarti dia boleh semau-maunya untuk membuat sebuah keputusan-keputusan yang di luar daripada kebiasaan. Ini harus dikomunikasikan. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan sekalipun ya yang dominan mencari itu adalah suami, maka itu adalah sebuah kewajiban, ya, tentu keuangan berasal daripada suami. Ya, maka untuk mengelola di rumah tangga itu sesuai dengan komunikasi di antara keduanya. Ya, artinya tidak harus suami, tidak harus istri, kalau tidak suami berdosa atau bagaimana, tidak, tapi ini lebih kepada komunikasi di antara keduanya. Terbangunnya komunikasi di antara keduanya terkait masalah ini akan berimbas kepada baiknya pengelolaan rumah tangga tersebut, terkhusus dalam masalah keuangan ini. Di sini kalau kita perhatikan memang itu ada pada suami, tapi tidak ada masalah itu diserahkan kepada istri, terutama kepada hal-hal yang mungkin memang istri lebih tahu tentang masalah itu. Mungkin kalau kita katakan belanja harian untuk sekolah anak dan seterusnya. Ya, ini bukan berarti si suami menyerahkan bulat-bulat kepada istri. Keputusannya, kebijakannya, itu juga salah. Jadi yang lebih saya tekankan adalah bagaimana komunikasi di antara keduanya. Ya, jadi apapun keputusan-keputusan yang diambil terkait masalah keuangan, itu suami harus tahu. Ya, kecuali kalau seandainya ini terkait dengan isi khusus, nih uangnya istri, ya, kemudian memang dia ingin melakukan sesuatu dengan uangnya itu tidak terkait dengan rumah tangga secara umum, itu tidak ada masalah. Tapi memang sebaiknya itu semua dikomunikasikan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan. Baik, mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz, masih terkait dengan suami istri. Toib, kita angkat pertanyaan ya. Kita kasih kesempatan untuk yang sudah menelpon. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di Pekanbaru. Hamba Allah di Pekanbaru, silakan Bapak. Mana yang lebih didahulukan, rumah apa dulu haji Ustaz? Rumah kalau atau kita haji? Iya, kita kan belum punya rumah misalnya kan. Kalau seandainya ada rezeki, mana yang lebih didahulukan? Baik, itu saja Terima Bapak. kasih Ustaz atas jawabannya. Baik. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaan dari Bapak pendengar hamba Allah. Silakan Ustaz, langsung saja. Baik, terima kasih kepada penanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga Bapak, keluarga kita semua. Terkait masalah mana yang lebih didahulukan ya. Punya rumah ya, ini beli rumah kayaknya, atau berangkat haji. Ya, atau berangkat haji. Sebenarnya kalau kita perhatikan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ya, tidak ada pertentangan di antara keduanya untuk masalah ini. Ya, jadi kalau kita kembalikan kepada haji contohnya, salah satu syaratnya adalah al-istita'ah tadi. Yang ini akan kita bahas lebih di rukunnya gitu. Ya. Nah, istita'ah ini kemampuan. Ya, kemampuan untuk bisa berangkat haji. Jadi kemampuan tadi sudah kita sampaikan, apakah dia kepada individu orangnya untuk melaksanakan ataupun kepada harta bendanya. Karena ini kemampuan fisik dan juga finansial sebenarnya. Dan nah di situ tidak dibicarakan tentang masalah apakah dia mesti punya rumah dulu baru dikatakan istita'ah atau tidak. Ya, tetapi ini lebih kepada bekal yang bisa dia bawa ya ketika dia pergi dan pulang, dan juga
bekal yang ada untuk dia tinggalkan untuk keluarganya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam hal seperti ini, ketika seseorang sudah memiliki kemampuan istitoah lah, dikatakan secara finansial, ya, dan kalau punya rumah ini kan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan dalam hal ini. Kalau saya tidak punya rumah, kalau saya punya uang, saya punya rumah dulu atau pergi haji ini sebenarnya. Yaitu kembali kepada masing-masing kita sebenarnya untuk bisa memastikan bahwasanya kita memang sudah berada di tahap yang istitoah sebenarnya. Nah, kalau kita memang sudah punya perencanaan, ya sudah jauh-jauh hari kita merencanakan untuk berangkat haji, maka insya Allah dua-dua kebutuhan ini tidak akan saling bertentangan. Ya, makanya ini lebih kembali kepada kemampuan dalam hal bekal sebenarnya, bukan tentang masalah kepada rumah tadi. Ya, makanya kalaupun seandainya itu terjadi, ya, apakah lebih didahulukan kita berangkat haji atau punya rumah, ya, maka itu dikembalikan kepada masing-masing kita bagaimana baiknya, ya. Kalaupun tidak, ya, maka mungkin kita mulai dulu dengan pergi umroh, ya, sehingga kita bisa melihat ataupun melaksanakan ibadah yang sangat mulia sebelum nanti kita berangkat haji. Jadi kita kumpulkan, dan insya Allah ketika kita punya azam yang kuat, ya, tekad yang bulat untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah-langkah kita, dan itu tidak akan bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok kita, terutama yang ditanyakan tentang masalah rumah. Dia akan saling berbarengan untuk bisa mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya secara umum yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan dua pertanyaan tadi bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kita, karena waktu asar kurang lebih 2 atau 3 menit lagi. Untuk itu kita cukupkan dua penanya saja. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Kini kita dengarkan ikhtitam atau sedikit tambahan nasihat dari Ustaz. Mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari syarat sahnya ibadah haji, atau mungkin ada tambahan nasihat lainnya. Tafadhal masykurah ya Ustazana. Baik. Tadi sudah kita bahas dalam kitab ini, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, tentang syarat wajibnya haji. Di situ ada 7, ya. Di sebagian mazhab bisa jadi dia 4 atau 5, karena di sini beliau menghuraikan tentang masalah istitoah itu lebih luas, ya. Kalau kita perhatikan di sini tentang masalah Islam, bulugh, wal akal, wal hurriyah, ini semua sepakat tentang masalah ini, syarat wajibnya ibadah terutama haji. Ya, nah, mulai daripada zat warahila, adanya bekal dan kendaraan, kemudian takhlitul tariq, amannya perjalanan, kemudian imkanul masir, mungkinnya untuk melakukan perjalanan, ini lebih kepada istitoah sebenarnya. Jadi kalau kita kumpulkan, dia sebenarnya 5, ya, Islam, bulugh, yang ketiga adalah akal, keempat hurriyah, yang kelima adalah istitoah. Cuman istitoah ini beliau rahimahullah lebih jabarkan luas gitu, ya. Bagi demikian, mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk melanjutkan penyampaian terkait dengan masalah rukun haji, ya, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Mungkin demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustazana atas penutup dari Ustaz. Mudah-mudahan kita kembali bersua di hari Selasa pekan depan qabla asar. Kajian rutin kita Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Baik kaum muslimin muslimat, kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah memasuki waktu untuk menunaikan pada salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.